Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mempresentasikan sebuah judul mengenai filsafat Pancasila. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu filsafat Pancasila, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Muhammad Ferdiansah, bisa juga dipanggil Ferdi, dari Fakultas Tarbiyah Prodi IPA. Baik, untuk menyingkatnya waktu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Pancasila, apa dan juga apa sih itu filsafat, dan bagaimana ketika itu digabungkan antara filsafat Pancasila. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja sebelum kita menjelaskan tentang apa itu filsafat Pancasila, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu Pancasila, what is the definition of Pancasila and filsafat. Apa sih itu ya? Pancasila itu apa? Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca diartikan sebagai lima, sedangkan sila diartikan sebagai dasar ataupun asas. Bisa disimpulkan bahwasanya Pancasila itu adalah lima asas ataupun lima dasar. Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional dan arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Untuk pengertian filsafat itu tersendiri, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos yang berartikan cinta, sedangkan sophia yang berartikan kebijaksanaan. Jadi ketika disimpulkan, apa itu filosofia? Filosofia adalah cinta ataupun cinta dan kebijaksanaan. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas, hukum, dan sebagainya, ketimbang segalanya yang ada di alam semesta maupun mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu, entah itu berpikir secara rasional, logis, ataupun sistematis. Lanjut ke pengertian filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila itu sendiri adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beralih ke tujuan filsafat Pancasila. Apa sih, ada berapa tujuan filsafat Pancasila? Kami rangkum yaitu ada 5. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa
termaktub juga pada pada sila pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu mempunyai Tuhan, mempercayai Tuhan. Itu tujuan filsafat Pancasila. Dan juga untuk menciptakan bangsa yang religius, bangsa yang beragama, dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, mengenai tujuan filsafat Pancasila, yaitu menjadikan bangsa bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu menjadikan bangsa dan menjaga keadilan baik itu secara sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga, tujuan filsafat Pancasila yang ketiga yaitu untuk menjadi bangsa yang menghormati HAM, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Di Indonesia itu sendiri, HAM dijunjung tinggi karena HAM adalah hak asasi manusia yang harus benar-benar dipedulikan oleh pemerintah. Jadi HAM itu sangat penting bagi warga negara Indonesia. Jadi tujuan filsafat Pancasila yang nomor 3 yaitu harus ditegakkannya HAM untuk warga negara Indonesia, entah itu HAM dari segi agama, HAM dari segi ekonomi, maupun HAM dari segi apapun itu. Dan yang nomor 4, tujuan yang nomor 4 yaitu untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Negara Indonesia tersendiri itu menjunjung tinggi demokrasi, tidak secara otoriter ataupun komunisme, liberal, dan lain semacamnya. Jadi, Indonesia itu tersendiri mempunyai ataupun menjunjung tinggi demokrasi. Tujuan yang kelima yaitu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air di Indonesia. Kita sebagai mahasiswa, kita sudah dididik dari kecil sampai bahkan mahasiswa, itu kita dididik oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita bahwasanya pentingnya cinta tanah air. Karena itu sikapnya nasionalis, entah itu kita berjuang dengan cara pendidikan ataupun apapun itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.